Masih loading, guys? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hadirin sekalian. Yang terhormat Bapak Agus Muhammad Saleh, selaku dosen mata kuliah Statistika dan Analisis Data kelas SS10 sesi UAS. Izinkan kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil akhir proyek statistika kami yang berjudul Kepemilikan Akses Terhadap Sumber Air Minum dan Sanitasi. Boleh di next? Ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya Askia Matahari Irawan selaku moderator memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Sarah, Beril, Egi, Syafana, Sandi, Cynthia, Fahri, Naila, Ardia Siwi, dan Atarik Andika. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada saudari Cynthia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan yang dimana latar belakangnya mengenai akses air minum layak dan sanitasi memengaruhi langsung kesehatan masyarakat, terutama dalam mencegah penyakit menular seperti diare dan kolera. Masih ada disparitas antara daerah kota dan desa dalam hak akses air dan sanitasi ini. Faktor sosial ekonomi seperti pendidikan dan pendapatan juga berperan dalam akses tersebut. Penelitian ini menganalisis pengaruh akses air dan sanitasi terhadap kesehatan menggunakan metode statistik. Relevan dengan SDGs poin ke-6, yaitu akses universal terhadap air bersih dan sanitasi berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Cynthia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anya. Kepada saudari Anya, dijelaskan. Terima kasih kepada moderator. Pada bagian ini, kami akan memaparkan tujuan utama dari kajian yang dilakukan. Kajian ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tapi juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait akses air minum dan sanitasi di Indonesia. Langkah awal yang dilakukan adalah memetakan kondisi akses air dan sanitasi di berbagai wilayah berdasarkan data BPS. Selanjutnya, kami mengidentifikasi faktor-faktor penentu seperti aspek ekonomi, kondisi geografis, serta pelaksanaan kebijakan infrastruktur pemerintah. Kami juga mengkaji dampak keterbatasan akses tersebut terhadap kesehatan masyarakat dan produktivitas rumah tangga, sekaligus meneliti pola pemanfaatan strategis adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat. Akhirnya, berdasarkan temuan-temuan tersebut, kami merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dengan harapan dapat mendorong pengembangan program yang merata dan berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Naila. Kepada saudari Naila, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi ini ada data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berjenis kuantitatif. Pada penelitian ini, data yang dianalisis berupa data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Nasional atau BPS tahun 2023. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu ada dua. Yang pertama ada metode deskriptif kuantitatif dan analisis statistik deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statistik atau BPS dengan metode penelitian kuantitatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini, data yang dilampirkan ialah data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak, kepemilikan akses sanitasi yang layak, dan persentase rumah tangga yang mengalami kekurangan air minum selama minimal 24 jam. Kemudian data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dengan bantuan perangkat lunak Google Spreadsheet. Oke, baik. Terima kasih. Boleh dilanjut, operator? Untuk selanjutnya, bagian variabel data akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu Arik dan Sarah. Disilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan variabel data yang kami gunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini kami menggunakan 15 jenis variabel yang dianalisis dalam penelitian kami ini. Nah, data-data dari variabel ini kami peroleh dari data BPS yang seluruhnya tercakup pada seluruh provinsi yang ada di Indonesia, lalu kita olah menjadi data nasional. Yang untuk yang pertama ada tingkat pendidikan kepala rumah tangga, yaitu rentang pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Selanjutnya yang kedua adalah pengeluaran rumah tangga per bulan. Selanjutnya yang ketiga adalah sumber air utama untuk minum. Selanjutnya keempat adalah jarak dari sumber air utama untuk minum ke tempat penampungan limbah ataupun tinja ataupun kotoran terdekat. Selanjutnya yang kelima adalah lokasi sumber air utama untuk minum. Selanjutnya yang keenam adalah rumah tangga yang kekurangan air minum selama minimal 24 jam. Tentang data yang kami peroleh pada peubah ini adalah dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Selanjutnya yang ketujuh adalah kondisi fisik sumber air. Yang kedelapan adalah akses terhadap sumber mata air minum layak pada tahun 2021 hingga 2024. Selanjutnya yang kesembilan adalah sumber air utama untuk mandi dan mencuci. Selanjutnya yang kesepuluh adalah jarak dari sumber air utama untuk mandi ataupun cuci ataupun dan lain-lain ke tempat penampungan limbah ataupun tinja ataupun kotoran terdekat. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sarah. Baik, selanjutnya adalah ada 5 jenis variabel terakhir yang kami gunakan, yaitu ada penyedotan tangki septik dalam 3 tahun terakhir, lalu ada jenis kloset pada fasilitas tempat buang air besar sendiri bersama dan MCK komunal, lalu ada kepemilikan akses sanitasi yang layak pada tahun 2020, dan yang terakhir ada keberadaan fasilitas cuci tangan dengan sabun. Lanjutkan dengan rekan saya. Oke, boleh dilanjut, operator. Selanjutnya, hasil kajian akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Egi, Sandi, dan Beril. Disilahkan. Adapun hasil kajian pada salah satu variabel yang telah kami dapatkan, yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Terjadi peningkatan konsisten sebesar 1,84 poin persentase dalam 4 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan tren positif dalam penyediaan air minum layak secara nasional. Adapun provinsi tertinggi ditempati oleh DKI Jakarta dengan 99,46%, disusul dengan Bali 99,32%, dan daerah istimewa Yogyakarta 96,94%. Adapun daerah terendah yaitu Papua Pegunungan dengan 30,64%, kemudian Papua 85,84%, dan Nusa Tenggara Timur 88,55%. Adapun sumber data ini kami ambil dari Badan Pusat Statistika BPS dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional ataupun Susenas tahun 2021 sampai 2024. Pada Beril, dipersilakan. Terima kasih. Di slide ini saya akan menyampaikan hasil kajian terkait kepemilikan akses sanitasi yang layak. Berdasarkan data nasional, kita melihat adanya tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, rata-rata nasional adalah 78,1%. Kemudian meningkat menjadi 79,5% untuk pada tahun 2023. Dan untuk tahun 2024, dilakukan proyeksi dengan asumsi kenaikan tahunan 1-2%. Sehingga diperkirakan mencapai 80,9%. Target nasional sendiri sesuai RPJMN adalah 81 hingga 82% pada tahun 2024. Artinya, jika tren kenaikan ini berlanjut, target tersebut cukup realistis untuk dicapai. Jika kita lihat secara wilayah, provinsi dengan capaian tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 94,8% pada tahun 2023, diikuti oleh Bali dengan 93,2%. Namun, masih ada kesenjangan signifikan pada provinsi terendah seperti Papua Pegunungan yang hanya mencapai 43,5% dan Nusa Tenggara Timur sebesar 57%. Untuk sumber data, kami menggunakan data dari BPS
Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Kementerian PUPR untuk tahun 2022 dan 2023. Sedangkan untuk tahun 2024 kami melakukan proyeksi berdasarkan tren sebelumnya. Perlu dicatat bahwa data untuk Papua masih berupa estimasi karena keterbatasan survei resmi di wilayah tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sandi. Baik, terima kasih atas dikasih izin presentasi. Untuk hasil kajian persentase rumah tangga yang pernah mengalami kekurangan air minum selama 24 jam. Dari nasional dikatakan terjadi penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Namun sedikit naik lagi di 2024 di tahun 2022 sekitar 3,28%, 2023 2,46% dan sampai 2024 sekitar 2,75%. Di provinsi tertinggi di keterangan yaitu Sulawesi Barat sekitar 8,48% dan Papua sekitar 6,95% dan yang terendah Kalimantan Tengah sekitar 0,12% dan Kalimantan Selatan sekitar 0,38%. Dari sumber data yang kami ambil dari data BPS Susenas 2022 sampai 2024 diolah dari variabel persentase rumah tangga yang mengalami kekurangan air 24 jam. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu Fahri dan Syafana. Disilakan. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa poin penting terkait akses air minum dan sanitasi di Indonesia. Kesimpulan yang pertama, sebaran akses air minum layak dan sanitasi layak di Indonesia masih belum merata. Dari data BPS terlihat bahwa beberapa provinsi sudah menunjukkan capaian tinggi, namun masih ada provinsi lain yang tertinggal jauh dalam hal akses ini. Kesimpulan yang kedua, faktor ekonomi dan geografis memiliki peran yang signifikan dalam menentukan akses terhadap air dan sanitasi. Daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi atau berada di wilayah geografis yang sulit, umumnya memiliki akses yang jauh lebih rendah. Dan kesimpulan yang ketiga, keterbatasan akses air ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Salah satunya ditunjukkan oleh tingginya angka penyakit berbasis air seperti diare. Selain itu, hal ini juga menurunkan produktivitas rumah tangga karena adanya gangguan kesehatan yang terus-menerus. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Kesimpulan dari penelitian ini ada yang keempat, pola pengelolaan rumah tangga menunjukkan bahwa masyarakat menerapkan berbagai strategi adaptasi, seperti menampung air hujan atau membeli air, yang tidak selalu menjamin kualitas dan keberlanjutan. Dan kesimpulan yang terakhir, rekomendasi kebijakan yang disusun menekankan pentingnya pendekatan berbasis data, pemerataan infrastruktur, dan intervensi berkelanjutan untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi di seluruh wilayah Indonesia. Oke, semoga materi hari ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi menjadi pemantik aksi nyata. Kesehatan masyarakat dimulai dari lingkungan yang layak, dan itu tanggung jawab kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.